Berdiri. Ucapkan salam kepada Pak Guru. Duduk. Ucapkan bisa membantu kita belajar doa sesuai agama dan kesehatan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Saya kebetulan setelah mengikuti kegiatan penjelasan, walaupun kita sempat banyak mengikuti kegiatan, berjalan, belum lagi ada yang pasti, belum lagi ada yang mengikuti kegiatan perlombaan, tapi kalian masih bisa meluangkan waktu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, pertama-tama perlukan kemudian kehadiran kita semua. Ahmad Fajar, Akbar, Putu Raditya Swadharma, Rizwan, Surya Hamdan, Sahril Ramadan, Wayan Mustika, Rizwan, Surya Hamdan, Sahril Ramadan, Wayan Mustika, kemudian Ali Ramadan sudah kan? Ali Ahmadi, Ali Ahmadi. Dia ada Putri. Kade Anissa Putra. Kade Dharma Mulyani. Komang Sri Purwaningsi. Komang Suryana Kita. Muhammad Koril Fajri, Rahman Amelia. Ada yang belum disebut namanya? Atau ada siswa baru? Nah, itu adalah Sukses dalam ujian adalah proses dua langkah sederhananya. Sederhana. Percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. ya. Jadi kegiatan pembelajaran ini diharapkan semua berani berbicara ya, walaupun hanya sudah membaca, tapi lama-lama. Nah, jadi di sini adalah sukses dalam ujian adalah proses dua langkah sederhana. Jadi ada dua langkah yang minimal harus kita lakukan untuk menjadi sukses. Yang pertama, percaya pada diri sendiri. Jadi misalkan jika kalian diberikan tugas, ya kalian harus percaya saya bisa mengerjakan. Kalau saya dosa pasti bisa. Kemudian mendukung dengan kerja keras serta belajar. Ya harus usaha, harus belajar. Belajar bukan berarti belajar hanya dalam ruangan saja, tetapi dari pengalaman pun bisa belajar. Misalkan kalau di sini ada yang bercita-cita ingin menjadi tentara, paling tidak kalian harus berlatih masuk olahraga, kurang-kurang membantu kesulitan. Ya, apalagi kalau kita program kegiatan. Oke. Nah. Kemudian kita kembali mengingat kesepakatan kelas kita. Oke. Saya mulai dari sebelah ya baca. Mulai. Memakai seragam lengkap dan rapi. Oke, lanjut. Menjaga kelas dan bersih dan rapi. Ya, hari. Berdoa anjur dan sudah belajar. Nah, lanjut. Kita ingin kepada guru kita berbuat. Oke, lanjut. Tidak ramai dan tidak jalan-jalan saat belajar. Ya, lanjut lagi. Selalu mengerjakan tugas dan Ya, lanjut. Saling menghormati antar teman. Belakang lagi. saling
Tidak memainkan HP jika tidak digunakan untuk belajar. Jadi kesepakatan kelas yang telah kita tentukan di materi itu berlaku selama proses pembelajaran. Jadi kita hanya dibuat sekarang, kemudian besok dilupakan. Kemudian siapa yang tidak hafal lagu 17 Agustus? Yang tidak hafal kalau tidak ada yang akan hafal semua ya. Oke, luar biasa. Ini merupakan tari kemerdekaan, tari yang luar biasa buat kita sebagai warga Indonesia. Jadi sekarang kita mau bernyanyi. Siapa sih yang bisa karaoke? Aneh, ada yang banyak karaoke pasti. Benar, amin. Menyanyi lagu seringan. Oke, jadi sekarang kita berdiri semua. Kita nyanyi sama-sama ya. Menyanyikan lagu nasional. Satu perkara ya. Ada yang jadi itulah sebagai wujud sikap nasionalisme kita ya. Jadi kita sekarang pada bersyukur kita bisa melanjutkan perjuangan pahlawan kita melalui belajar. Jadi kita kan hanya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau para pahlawan yang sudah gugur dahulu kita mereka berperang ya, berperang. Kemudian pertanyaan pemantik. Pernahkah Anda melihat atau melakukan observasi suatu objek, misalkan sekolah, tempat wisata, hewan, tumbuhan, dan lain-lain? Ya. Pernahkah kalian menuliskan hasil pengamatan Anda ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi? Tidak. Dalam praktek biologi itu sudah pernah? Pernah. Ya. Apa itu? Praktek biologi. IPA. Jadi di IPA itu ada yang namanya penelitian ya. Itu apa yang dilakukan? Menyambut. Tapi melakukan percobaan ya. Berarti itu merupakan salah satu observasi Anda yang pernah. Kemudian sebutkan satu objek yang sering Anda lihat atau Anda temui. Oke, kalau dalam sebulan ini yang paling sering Anda temui adalah bola itu. SMK. Nah, kalau misalkan kalian disuruhkan membuat definisi, apa itu SMK di mana sekolah? Sekolah kejuruan yang berada di desa. Kemudian kita sekarang pada definisi bagiannya. Ada berapa jurusan di SMK? Kemudian selanjutnya apa manfaat yang diharapkan dengan bersekolah di SMK? Bisa mendapatkan ilmu termasuk jasa banyak ya. Sambung kata. saya siswa Pak. Jadi orang pertama nanti kalau saya tunjuk mengucapkan satu kata, orang selanjutnya
menyebutkan kata yang disebut oleh temannya, kemudian lanjutkan dengan kata versi kalian. Jadi saya mulai dari sini ya. Ini ucapkan satu kata. Saya Suka. Saya kagak. Saya suka. Tapi saya suka kamu. Saya suka kamu ya. Karena saya suka kamu karena kamu cantik. Saya apa? Saya kemudian katanya selanjutnya Baik. bisa diulang dari kalimat yang pertama. Saya suka kamu cantik. Baik ya. Nah, Udah gitu. dan kamu jauh ya. Saya suka kamu karena cantik. Baik. Saya gila. Jelas. Konsennya. Saya suka kamu karena cantik baik. Tidak ada ya? Apa lagi? Yang lagi. Masya Allah. Ya. Saya suka kamu karena cantik. Oke, kembali. Ini fokus kita ya. Jadi dalam kegiatan apapun, kalau misalkan ada seorang guru menjelaskan atau ada misalkan teman yang lagi bicara tentang tes laporan hasil observasi. Jadi kompetensi dasarnya yang tadi dikatakan adalah kompetensi dasar menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Kemudian indikatornya mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Kemudian mengkonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi, struktur dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Dari sini indikatornya menyusun langkah menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan kebahasaan, kemudian menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan aspek dan isi kebahasaan. Kemudian tujuan. Jadi tujuan yang diharapkan adalah setelah mempelajari materi teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat sambil menyusun langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Kemudian peserta didik juga diharapkan dapat menyusun teks laporan hasil observasi. Oke, jadi manfaat itu banyak, termasuk meningkatkan kemampuan mengamati, meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan sebagai bahan pertanggungjawaban dan sebagai sarana beraktivitas. Nah, jadi manfaat yang akan langsung kalian dapatkan adalah ketika kalian melakukan prakterin, nanti di situ kalian pasti akan membuat laporan ya, laporan PKN. Jadi laporan PKN itu adalah kalau yang otomatis pasti akan melakukan proses perbaikan. Apa kerusakannya, apa itu jalannya, kemudian di situ apa manfaatnya setelah kerusakan itu diperbaiki. Bila diperkatakan ketika kalian dapat PKN, ketika mungkin ada kegiatan melakukan vaksin, itu kalian menuliskan apa yang telah kalian lakukan. Jadi itulah manfaat yang langsung kalian dapatkan ketika mempelajari tes laporan observasi. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari, kalau misalkan suatu saat kalian melanjutkan kuliah, misalkan diskusi, kalian juga akan melakukan observasi, karena mau melakukan penelitian. Kemudian kalau misalkan ada yang bercita-cita menjadi jurnalis, dan itu kan observasi, lalu kalian mencari membuat sebuah berita.
Oke, pembagian kelompok. Ya, salah satu pembagian kelompok kita masih gunakan kelompok yang kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi silakan nanti bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Supaya Tadi masih makan. jadi depan, depannya nih. Ya, yang masih kan bergabung. Ingat Pak, ingat. Tiga. Siapa tiga? Majelis, ini kok majelis? Oh, bergabung saya kelompok 10. Majelis saya. Tiga kan? Kelompok dua. Kamu sini. Sini mau panas sih. Ini nih. Sini. Satu dulu. Oh iya. Rizwan. Ya. Rizwan ya. 1. Apa? Dani. Radit. Ya. Ali. Lalu. Ali Fajar. Gimana? Sini. Fadli. Wayang Rangga. Betul. Masuk orang itu. Alis. Di sini boleh. Di mana boleh? Amel, Amelia, Yana, Ari, dan Kuya. Oh, di mana? Terima kasih semua. Sekarang sebentar kita akan melakukan diskusi ya. Ada kita kali ya. Nah, Nah, ini ya. Kita akan rapat ini lewat bisnis. Nah, ini ya. Kita akan rapat ini lewat bisnis apa yang kondisi bot. Masa saya ke belakang? Ini. oke. Sebelum membagikan kami pertama, baru menjelaskan terkait dengan tes laporan observasi ya. Ya. Tes laporan observasi, siapa yang bisa mengajarkan kalian? Silakan. Tes laporan hasil observasi adalah tes yang memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasarkan fakta realis hasil pengamatan secara langsung. Oke, baik. Tepuk tangan buat kamu. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Nah, jika saya bertanya terkait SMK, apa itu SMK? Seperti yang kalian jelaskan tadi definisinya, itulah yang namanya pernyataan ilmu. Kemudian struktur dari yang bisa bantu saya untuk menyampaikan struktur teks laporan hasil observasi. Ya, silakan. Satu, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, bunga atau informasi
secara umum tentang hal yang akan disampaikan dan penjelasan secara lebih detail. 3. Deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Oke, tepuk tangan yang mulia. Oke, jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada pernyataan umum ya, pernyataan umum dia menjelaskan objek secara umum ya, misalkan sampai pengertiannya. Kemudian deskripsi bagian yaitu terdapat isi dan rincian ya, isi lengkap, jadi urusannya diurusan, kemudian laporan filmnya, perpustakaannya, itu dia masuk deskripsi bagian. Kemudian deskripsi manfaat, itu manfaat kita menjelaskan apa manfaat dari ini. Satu, disebut secara lengkap dan global dan universal. 3, masyarakat atau dibahas adalah objek tunggal. 4, ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Oke, selesai. Jadi teks laporan hasil observasi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah ditulis secara lengkap. Ya, namanya kita menulis sebuah observasi harus lengkap, tidak boleh setengah-setengah. Karena kita mau laporkan. Kemudian bersifat objektif, global dan universal. Dalam penulisannya itu harus objektif ya. Objektif artinya tidak boleh kita mengarahnya. Harus kita memang tulis berdasarkan fakta yang memang kita lihat. Objek akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Nah, objek tunggal maksudnya adalah kalau misalkan kita membahas tentang sekolah atau SMK saja tidak usah membahas 10 lagi ya. Kemudian ditulis berdasarkan fakta, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Jelas, yang namanya observasi kita harus menulis hal yang memang sesuai dengan yang kita amati. Kalau misalkan kita mau mengobservasi, menulis laporan hasil observasi tentang korban kejahatan Palestina, mungkin itu tidak paksa ya. Baru ya, tadi jadi suatu persoalan. 4, untuk menemukan teknik secara terpadu. 5, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Oke, jadi di penelitian, kalau orang melakukan penelitian, dia harus melakukan observasi. Kemudian untuk memberikan informasi terbaru. Kalau kita mau mendapatkan informasi terbaru, kita harus mengobservasi. Bagaimana kalian bisa mengetahui kondisi masuk itu? Kalian tidak masuk begitu. Jadi setelah kalian masuk di sini, kalian bisa mengetahui secara langsung tentang situasi kelas yang ada pada saat ini. Kemudian untuk mengatasi suatu persoalan. Jadi kalau kita mau memutuskan suatu persoalan, kita harus mencari titik terang dari masalah itu ya. Kemudian untuk menemukan teknik atau cara terbaru serta untuk mengambil keputusan yang saya mau tanya siapa di sini yang lihat orang dari mana? Semuanya salah. Iya. Udah semua ya? Kalau tidak pulang ya, maka berarti tidak. Oke. Mangga, menurut saya apa itu mangga? Buah. Kalau secara umum makanan. Di deskripsi makanan. Kalau di deskripsi secara umum mangga adalah buah dari tumbuhan mangga. ya, salah tanaman buah ya. Iya. Yang dimanfaatkan makan maupun aneka protein. Kemudian deskripsi bagian dari gambar tersebut apa yang kalian lihat? Mangga. Kemudian manfaat. Setelah kalian makan mangga, apa manfaatnya? Sakit perut, Penyakit. Betul banyak ya makan. Iya sangat beruntung. Apalagi dia kalau ingin makan di itu bisa membuat mangga adalah salah satu jenis tanaman buah yang memiliki usia panjang. Merupakan pohon yang memiliki batang tegak cabang banyak rindang dan hijau sepanjang tahun. Ini salah satu contoh pengertian umumnya ya.
Tapi kalau misalkan kalian membuat definisi bisa, walaupun tidak sama seperti itu. Deskripsi bagian pohon mangga terdiri atas batang, daun, dan bunga. Mangga berdaun tunggal berbentuk seperti mata ombak dan sebagainya. Itu dijelaskan secara rinci. Kemudian manfaatnya, manfaat tanaman mangga ditinjau dari segi ekonomi maupun kandungan gizinya. Itu penting, buah mangga mengandung vitamin yang cukup tinggi. Nah, itu satu manfaat. Dan di situ juga disebutkan tentang contohnya seperti membuat selai, membuat rujak, sirup, ekstrak dan lain-lain. Itu salah satu manfaat. Oke, jadi sekarang kita lihat sama-sama contoh teks laporan hasil observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zakaria. Saya dari kelas 10 MIA 5. Saya akan mengobservasi pohon mangga. Pohon mangga adalah pohon yang memiliki daun biru. Pohon mangga memiliki batang besar dan tingginya bisa mencapai 40 meter. Bahkan bisa lebih dari 40 meter. Namun, kebanyakan pohon mangga yang ada di sekitar rumah kita hanya sampai 10 meter saja. Batang pohon mangga kuat dan bercabang. Kulit batangnya tebal dan kasar, warna batangnya coklat keabuan atau putih hitam. Pohon mangga memiliki akar tunggal yang bercabang dan panjangnya bisa mencapai 6 meter. Itulah yang membuat pohon mangga bisa tegak dengan kokoh. Pohon mangga memiliki daun tunggal dengan letak menyebar, akar yang besar, dan bagian ujungnya punya alur. Daun yang masih muda, warnanya kemerahan atau kekuningan. Kemudian, dalam beberapa hari akan berubah menjadi hijau mengkilat. Pohon mangga memiliki bunga majuga, bertangkai pendek dan berbau harum. Kelopak bunga berbentuk 5, benang sari berjumlah 5, tetapi yang subur hanya 1 atau 2. Untuk benang sari yang subur, panjangnya hampir sama dengan putiknya. Pohon mangga memiliki buah yang termasuk buah batu yang berdaging, dengan ukuran yang beragam sesuai dengan jenisnya. Pohon mangga banyak jenisnya seperti pohon mangga golek, mangga mana lagi, mangga aromanis, mangga hijau hijau, mangga madu, dan masih banyak lagi. Pohon mangga memiliki banyak manfaat, baik diambil buahnya maupun manfaat lain seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum Itulah warahmatullahi contoh wabarakatuh. laporan hasil observasi tumbuhan ya. Jadi yang diobservasi tidak hanya sekedar tumbuhan, tapi hewan pun bisa diobservasi. Halo semuanya, kami dari kelas 10 akan memaparkan hasil observasi yang sudah putih dan termasuk dalam kategori kucing beruang besar. Panda adalah mamalia yang masuk ke dalam keluarga beruang. Hewan ini berasal dari Tiongkok Tengah. Biasanya dia tinggal di hutan bambu di wilayah pegunungan, seperti pegunungan Sichuan dan pegunungan Tibet. Tiongkok memang terkenal bangga akan keberadaan panda. Terbukti, hewan ini telah menjadi lambang negara dan bahkan ambil darah uang emas di Tiongkok. Nama Tionghoa dari panda adalah Xiaomao yang memiliki arti kucing beruang. Sedangkan nama ilmiah panda adalah Ailuropoda melanoleuca yang artinya kaki kucing berwarna hitam putih. Hewan ini bisa disebut panda karena karakter fisiknya mirip dengan panda merah yang hidup di barat, atau dulu dikenal sebagai beruang belang. Meskipun secara taksonomi panda dikategorikan sebagai karnivora, pada kenyataannya hewan ini memiliki makanan herbivora, lebih tepatnya bambu. Meskipun demikian, panda juga diketahui memakan telur dan serangga sebagai sumber protein utama, selain bambu yang menjadi makanan pokoknya. Untuk itu, beberapa ahli mengkategorikan panda sebagai hewan omnivora. Apakah kalian tahu, walaupun pada terlihat baik, namun ternyata pada dapat bisa menyerang manusia loh. Jangan membantu banyak panda. Mereka tampak baik dan jinak, bukan berarti mereka tidak bisa menyerang. Gugu.
Panda dari kebun binatang Beijing tercatat telah 2 kali menggigit pengunjung kebun binatang lantaran merasa terganggu oleh tingkah manusia tersebut. Selain itu, binatang Asina ini makan dalam jumlah besar setiap harinya loh. Mereka menghabiskan waktu 12 jam untuk mengisi perutnya. Babi yang dikonsumsi bisa mencapai 12 kg per hari. Wah, kalau dilihat banyak sekali ya teman-teman. Secara fisik, panda raksasa sangat mirip dengan beruang. Hanya saja, panda raksasa memiliki 2 warna, yaitu hitam putih. Uniknya, warna panda raksasa sangat mirip dengan hewan yang memakai baju dan celana. Dengan tangan dan kaki berwarna hitam, demikian juga mata, bahu, hidung, dan telinganya. Selain itu, panda raksasa memiliki cakar yang ganjil. Cakar ini terdiri dari jempol dan beberapa jari. Jempol yang dimaksud dalam ciri fisik panda raksasa ini adalah tulang pergelangan tangan yang lebih dikasih. Kalian tahu tidak fungsi dari warna panda? Warna hitam putih panda memiliki 2 fungsi yang berbeda, yaitu kamuflase dan komunikasi. Sebagian besar wajah, perut, dan leher panda yang berwarna putih membantu panda bersembunyi di tempat bersalju. Sedangkan lengan dan kakinya yang berwarna hitam dapat membantunya bersembunyi di tempat teduh. Tanda pada wajah panda yang digunakan untuk berkomunikasi dengan panda lainnya. Sayangnya, panda adalah hewan yang sangat rentan akan kepunahan. Hal ini dikarenakan panda telah kehilangan habitatnya. Dan tingkat kelahiran dari panda raksasa itu sendiri tergolong rendah. Hanya ada sekitar 1.600 ekor. Panda raksasa juga dilindungi karena rentan terhadap perubahan. Oke ya, aku jelaskan dulu. Jadi LKPD dasarnya itu Ini wajib suruh gambar. ini sama teksnya saja. Ini ada lembar kerja untuk hari ini. Di sini kan nama kelompok ya. Tulis nama kelompoknya. Jadi kelompok 1 ya. Berarti kita kelompok 3 Pak. Ya. 2 biasanya kok administrasi. Kelompok 2 itu kelompok Oh, berarti kita 3. kelompok 3 kinestetik. Oh, Kinestetik dari sini ya. siap. Baik, oh, kelompok berapa namanya? Visual, sini visual. Ini namanya Baik, kelompok 1, 2, 3. 3. Weh, Kita visual. kita isi lagi. Dari sini Pak. 10 hadir. Mau kinestetik. Jadi tadi kita ngomong Aja. Oh, nanti. Ini caranya. Jadi saya nulis karena masuk sini bisa. Jadi cuma sampai sini.
Ini ya. Suaranya. Sama ini tahu tulisanku bisa. Wah, gimana mau ini makan? Kasih warna-warni dalam kelompok saya iya. Cuma berarti kan tidak nulis ya. Belum ada. Ini nggak benar nih. Let him cook. Oh ya. Apa lagi ya? Yang mana? Langsung saja. Langsung. Bawahnya
Jadi Nanti dibagi Pak. Nanti banyak kesalahan. Betul Pak. Pernah gitu. itu Pak ada mana ini tidak berapa ini apa di sini tapi nggak bisa jadi cuma nama-namanya Pak ini jadi namanya isi namanya oh di di sini cuma itu saya nama sama aja ini yang tulisan ini yang jadi kalau cepat tapi salah siapa yang mana? Kalau berapa ribu?
Nah, Pak, kalau aja. Kan enak kalau Kalau orang kertas bilang ya. Loh, kok rajin sudah baca sendiri? Ya, makan. Oh, ini. Masih mending gue. Udah masuk Kalau bapaknya gini. nama-nama kelompoknya tapi saya sendiri. Yang mana? Ini kan? Yang mana sekarang? Oke, bisa ini ya. Oke.
Usul kamu? Dikit tak ada. Ada Pak kurang potong di nyambung ini terus banget. Biar sabar lagi.
Salam dulu. Oh, nanti ngobrol Jawa. Oh, nyambung berarti ini nanti. Siapa yang jadi? Mana lagi? Semuanya ini kamu dulu. Saya cuma dikit doang sih. Ini ditanya juga rancangan. Saya paling merasa sini bisa. Iya. Ini tidak apa digunting nggak Pak? Oke, dipercepat lagi ya. Pokoknya saya singgung sendiri. Yes. Nanti yang sudah bisa dilihat ke depan. Mau tulis Mau
Bentar kalau sudah selesai bisa ditempel ya. Kau sudah kita sudah iya men ini yang gerak yuk bisa mau ini ngerti harus tanya ya sampai nih ini dulu baru 3 bisa terus dia ngomong boleh ini saja nanti yang ini saja muat yang tidak muat kalau begitu saya ini Pak, ini catatannya ada 3 dan biasanya apa? Yuk, mana bagus? Boleh kita boleh pelajaran dulu ya. Mana ada? Ini Pak, ini tidak ada. Ada 2 tahun ini satu sama ini 1. Aduh, yang apa tadi udah begitu saja, sudah dijelaskan lebih banyak. Oh iya, ada ya.
Kalau sudah dan ke depan Ini berarti aku kerja di pacik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya begini. Jadi woi, yang meski tak lulus yang bertiga. ini ada mereka. Nah, tanya dulu. Bisa lagi. Pada saya sedang hari ini. Siapa sih? Masuk selagi bagus liburannya kita 4 orang ini belum ini. Itu sudah selesai. Ini ada tutupnya. Nih. Ada lagi. Belum anjir di. Karena selesai kita selesai. Masih dua kali lagi. Ini kan 3 toh? Ini contoh. Itu apa tuh?
Terima kasih. Ini tambahnya kucing. Kucing coba. Satu lagi. Silakan semua itu HP ini. Jati itu. Kalau mengalur ini saya pas. Sektor kedua. Belum selesai. Belum selesai. Belum, weh. Woi, belum selesai. Belum apanya? Belum dilihat dong. Astaga. Yo, weh. Yo, pajar itu. Kemudian dikasih banyak itu. Belum selesai. Sampai bikin itu. Belum selesai nanti. Selesai itu. Ini ya. Kita ada sedikit taruhnya. Nampaknya kan? Yang pertama saya persilahkan kepada kelompok Sini. Binatang peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia berdasarkan makanannya. Kucing termasuk binatang karnivora karena memakan daging. Dua, deskripsi bagian. Kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan asalnya. Dikenal adanya kucing kampung di Indonesia, kucing anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Kucing memiliki mata yang unik. Mata atau netanya tajam berfungsi untuk mencari mangsa di malam hari. Kucing juga dapat melihat dalam cahaya yang amat terang. Hal ini karena kucing memiliki selangit atau iris gelap pada mata yang menyempil. Menyempil karena cahaya yang terang. Ya, deskripsi manfaat. Seperti halnya hewan yang telah mengalami penyinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualisme dengan manusia karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing. Manusia memiliki kucing dan peliharaan. Oke, siapa dulu? Jawabannya Ada Pak. Saya dari kelompok bertanya. Artinya ini Banyak orang-orang bilang kalau kucing berbahaya bagi penyakit tetapi di laporan Anda justru ditulis manfaatnya. Oke, silakan dijawab. Karena yang paling ini dalam bulu kucingnya ketika dihidup oleh manusia. Sementara kelompok kami mengatakan adalah manfaat kucing untuk menangkap tikus-tikus yang berkeliaran. Jadi pertanyaan dari Jadi menurut kelompok auditori bahwa bulu putih berbahaya ya. Iya. Tapi kan yang dijelaskan ini adalah tentang menangkap kucing ya. Tikus bagus. Tikus ya. Bulunya memang berbahaya, tapi kalau di sisi lain memang
cuma kucing mempunyai manfaat untuk menangkap tikus. Jadi kalau bagian yang sering dipol-pol, dari berarti tikus bukan dipol aja. Oke, sekarang kita masuk di kelompok 2. Silakan maju ke depan. Jangan. Assalamualaikum semuanya. Sebutkan nama anggota. Jangan dilupa. Kami dari kelompok Auditiro. Ya. Nama anggota Omong Surya, Kade Andi, Amelia, dan Dea. Ada apa lagi nih baik lagi? Ada apa lagi nih baik lagi? Silakan dibacakan hasilnya. Ya, ada. Wisata Pantai Kumbula adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kecamatan Batu Bangga, Kabupaten Kolaka. Keberadaan wisata Pantai Kumbula tidak dapat dipisahkan dengan ciri khasnya lahan tanah. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai wisata Pantai Batuman karena memang tempat ini dihuni oleh banyak wisatawan. Oke, sama-sama. Menurut Anda hewan kelelawar yang bergantungan di pantai Kendera apakah mempunyai manfaatnya? Oke, kita bicara wisata ya. Itu yang ditanyakan lagi lawannya. Silakan. Masya Allah. Ini semua dia. Kelelawar biasanya dimanfaatkan dagingnya untuk obat asma. Jadi Masya mempunyai manfaat. Oke. Jadi menurut kelompok auditor ini kelelawar itu juga mempunyai manfaat. Memang tadi dijelaskan pada pamit tentang wisata ya. Manfaat dari wisata adalah untuk tempat rekreasi. Nah, yang ditanyakan di sini kelelawar juga apakah mempunyai manfaat? Sudah dijelaskan. Oh, manfaatnya manfaat. Tepuk tangan. Kelompok 3 rasa tadi semangat. Yuk. Wan, kamu depan. Yuk bisa macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik, anggota Ridwan, Radita, Akbar, dan populer yang merupakan tanaman semangka Indonesia serta tanaman mawar memiliki tinggi 2-3 meter. Batang mawar berduri, tanaman tajam, licin dan halus. Oke, tentang Saya mau bertanya, jenis bunga mawar yang Anda sebutkan, apakah Anda semua di lingkungan Anda? Lingkungan, iya lingkungan. Merah, pink. oke, Oke, silakan. Nah, untuk penilaian saat ini, tadi rata-rata dibagi membaca ya. Karena yang menulis lain, yang membaca lain, yang kendalanya adalah ketika konsentrasi agak bingung baca ya. Jadi caranya sudah bagus. Tinggal kalian tingkatkan lagi latihan menulis supaya lebih bagus, lebih gampang membaca ya. Bisa kalian kembali ke posisi semula. Posisi semula. Semula, yuk. Ya. Ternyata ada dia aja. Baik, tadi kita sudah mengikuti beberapa rangkaian pembelajaran. Ada yang mau bertanya? Apakah ada yang
bilang? Sudah jelas semua. Oke, kalau sudah jelas semua, siapa yang bisa mengumpulkan dari kegiatan pembelajaran kita tadi? Siapa? Silakan. Siapa? Saya Siapa? kesimpulan teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi secara umum teks laporan observasi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan sebuah objek yang kita lihat. Tadi apa yang sudah kalian deskripsikan? Bunga mawar, Mawar. Apalagi? kucing, Apalagi? kalau Ya seperti yang sudah kalian lakukan tadi, bahwa ada yang melakukan analisis pada teks observasi ini, kalian sudah menuliskan tadi rangkaian terkait dengan pernyataan umumnya, identifikasi bagiannya dan manfaatnya. Nah kemudian setelah mengikuti pembelajaran tadi, ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, tuliskan kesan Anda dalam pembelajaran. Tahu kesan? Tahu perasaannya gimana? makin cinta, Kemudian hambatan atau kesulitan yang Anda alami. Nah, hambatan apa kira-kira? teman yang leleh, Misalkan ada yang bisa dibaca bahasanya, Bisa dipresentasikan. ya dapat mengerti. tuliskan kesannya. Oh bisa. Nanti yang nomor 1, yang kuning kesan, yang merah kendala. Yang kuning kesan, yang merah kendala. Nanti setelah ditulis di tempel itu ya. Pakai pulpen di samping. Gila jento yes. Yang kuning kesan, Coba kesan. Yang kuning kesan, yang merah kendala. Yang kuning jawabannya nomor 1 dijawab di atas nomor kuning. Yang nomor 2 dijawab di atas nomor kuning. Nah, dari sebelah saya nomor ting. Kesan. Rumah perasaannya bagaimana perasaan kalian? Kalau memang kalian jengkel, apalah lama. Kalau tenang, Senang doang. kalau kendala misalkan pada saat presentasi, mungkin ada tulisan yang tidak mengurangi terbaca, atau mungkin pada saat menulis kayak tadi ada yang tiba-tiba pulpennya patah. Nanti ya sama tempelnya di sini. Kayaknya apa sih? apa itu? Apa itu? Sesuai dengan bahasanya. Kalau udah bisa dengan bahasa yang bahasa saya. Bahasa daerah. Pakai bahasa Bali, bahasa
Biasa saja. Sudah Pak. Oke, tempel. Ingat ya, wilayahnya. Ditempel di wilayah masing-masing. Hah? Sini lah. Ayo gas. Ini bisa. Kita tes dari kalongnya. Sudah dibuat Bang. Nah, Kuning. ini di atas ini. Kenapa panjang-panjang? Gua kembali dong. Jadi yang pelit mati. Anu yang satu mana? Sudah mulai banyak kita. Udah. Ada lain-lain juga. Ini sekali. Ya, hebatnya. Oke, saya. Beda. Sudah? Oke, balik lagi satu orang. Mana tulisnya saya? Iya, Ayo ganti ya. Dibaca ya. Dan dibaca punya aku, Pak. Oke, secara umum tenang ya. Aku untuk kedepannya nanti tadi kan masih nggak rame kan? Oke, kemudian sebelum kita terakhir nanti di rumah kalian bisa tugasnya adalah membuat laporan observasi, bisa berbentuk teks, bisa berbentuk video ya. Iya, Pak. Kalau kalian mau observasi kebun di dalam rumah ada apa di video kan? Saya teman-teman saya sekarang berada di rumah. Ada orang ini, Saya apa yang bersembunyi. Pak. Kalau misalkan mau ke pantai itu bikin laporan, ada sana video saya dari pantai di Pulau Pangkoma. Di sini ada beberapa jenis pemandangan dan caranya Saya memegang temu. Oke. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, selain kita berikan tugas kalian bisa masuk pada materi teks anekdot ya. Teks anekdot. Saya hari ini menemukan Oke, jadi karena jadi karena pertanyaan kita sudah selesai, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelas siapkan dan Silakan. Berdiri. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih. Duduk. Belum kita ulang keluar doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Oke, teman-teman. Minimal B ada.
Saya tanya,